Ya. Di depan masih luas, Pak. Silakan. Masih luas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji, menyanjung kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Pada kesempatan sore hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berijtima, berkumpul dan bermuajahah di Masjid Al-Fattah ini. Semoga majelis kita dan berkumpulnya kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selesainya kita dari majelis ta'lim ini. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan selalu kepada qudwah kita agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan. Qadarullah, suatu hal jadi agak mundur sedikit, dan semoga kesabaran hadirin dan hadirat semua untuk menunggu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganti yang lebih baik. Baik, materi kita terkait dengan antara syariat dan tradisi. Jamaah sekalian, Islam dan seluruh syariat-syariatnya adalah merupakan sebuah komponen yang sempurna. Seandainya syariat Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka bangunan Islam adalah bangunan yang sangat indah, bangunan yang super mewah, bangunan yang sudah komplit dengan isi perabot dan fasilitasnya, yang tentunya kalau ditambahi dengan sesuatu yang tidak pas justru akan memperburuk dan tidak mempercantik. Kalau bangunan Islam sudah bagus begini, dimasukkan apa? Semen ke dalam rumah. Dimasukkan apa lagi? Berbagai macam sampah-sampah dan kotoran-kotoran lainnya. Dimasukkan apa lagi? Dimasukkan mungkin besi-besi yang sudah berkarat. Kira-kira bangunan ini jadi tambah cantik atau jadi tambah buruk? Tambah buruk. Ini Masjid Al-Fattah, Masya Allah ya, baru dipasang karpet baru kayaknya ya. Ini sudah dipasang karpet baru ya, sudah bersih. Ditaruh apa misalkan, mohon maaf, ditaruhlah semen di sini. Kira-kira bagus gak? Tidak. Sesuatu yang sudah cantik, sesuatu yang sudah sempurna, sesuatu yang sudah indah, jangan dimasukkan lagi ke dalam yang justru memperburuk, bukan mempercantik. Itulah bangunan dalam Islam, atau kita sebut itulah syariat Islam. Islam itu sempurna. Sementara sesuatu ketika di luar Islam itu tidak sempurna. Yang menjamin kesempurnaan Islam adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama buat kalian. Selain Islam, Allah tidak menjamin kesempurnaan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas
hal yang kaitannya antara syariat Islam dengan tradisi, maka ada baiknya kita membahas dulu tentang prinsip-prinsip penting berkaitan dengan kita berpegang teguh dengan keislaman. Karena kalau kita nggak paham Islam, maka kita akan menganggap bahwa Islam itu bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan apa? Kebiasaan manusia. Islam itu hanya memperberat. Islam hanya membuat kita mundur dari teknologi. Karena banyak orang sekarang punya mindset dalam pikiran mereka bahwa beragama itu hanya menyebabkan kemunduran. Beragama itu membuat kita nggak maju, membuat kita terbelakang. Itu kata mereka. Kenapa mereka bilang begitu? Jawabannya simpel, tak kenal maka tak sayang. Mereka nggak kenal Islam, kasihan mereka, nggak kenal Islam. Makanya mereka punya mindset bahwa beragama itu hanya menyebabkan kemunduran dunia. Maka kita tentunya sebagai umat Islam harus bisa menjelaskan kepada mereka, Islam itu bagaimana sih? Ya, maka diantara prinsip-prinsip penting dalam kita berislam, yang pertama jamaah sekalian, prinsip pertama bahwa Islam adalah agama yang universal. Dalam surah Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, illa kafatan linnas, kecuali untuk semua golongan manusia. Perhatikan kata an-nas, alif lam, menunjukkan apa? Al-istighraq, menunjukkan apa? Islam itu universal untuk semua golongan manusia, termasuk semua bangsa manusia dengan tradisi mereka yang berbeda-beda. Kita nggak usah bicara mancanegara, kita bicara Nusantara saja. NKRI ini berapa suku, berapa kelompok, berapa bahasa, dan masing-masing punya tradisi yang berbeda-beda. Itu baru kita bicara di Indonesia, belum kita bicara di Eropa, belum kita bicara Amerika, belum kita bicara Australia, Rusia, dan seterusnya. Itu mereka punya budaya yang juga berbeda-beda. Tapi Allah tahu bahwa budaya mereka berbeda-beda. Allah tahu bahwa Islamlah yang cocok untuk menengahi semua budaya tadi. Sebab Allah katakan apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan untuk semua golongan manusia. Berarti Islam apa? Cocok dan relevan untuk semua bangsa, dengan tradisi yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda. Islamlah yang cocok, karena Islam tidak membeda-bedakan itu semuanya. Islam tidak membedakan mana suku yang paling mulia, mana warna kulit yang paling mulia. Tidak. Tolak ukur Islam hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini jamaah. Islam tidak ada identik dengan Arab, tidak. Memang betul Nabi Muhammad dari Arab, tapi tujuan beliau membawa Islam adalah mengislamkan umat manusia, bukan mengarabkan Islam, bukan. Bukan dalam rangka ingin meninggikan, oh karena kita Arab, enggak. Tidak. Karena Islam jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan itu dengan ketakwaan. Bukan karena ente orang Arab, bukan karena Anda orang Asia, orang Eropa, orang kulit putih, kulit hitam, enggak. Tapi yang membedakan adalah ketakwaan. Ini prinsip pertamanya. Prinsip kedua, jadi Islam adalah agama yang universal. Kemudian yang kedua, ajaran Islam juga ajaran yang universal.
Bukan cuma agama Islamnya, tapi ajarannya. Baik itu akidahnya, fikihnya, tafsirnya. Itu cocok untuk semua hal. Ya, kenapa? Sebab ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka Allah tahu bahwa Al-Quran inilah yang paling cocok sebagai syariat, sebagai undang-undang, sebagai hukum untuk seluruh manusia. Sebab Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah tahu mana yang terbaik buat manusia. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ya masalahnya kita baca Quran sih baca Quran, khataman sih khataman, tapi kadang gak ada waktu buat tadabbur. Minimal baca terjemahannya lah, minimal baca tafsirnya lah yang ringkes, minimal ikutlah kajian tafsir Al-Quran. Itu tadabbur jamaah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu buatan manusia, bukan firman Allah, pasti kau akan dapati banyak pertentangan dalam Al-Quran. Tapi coba lihat Al-Quran, begitu rapinya bahasanya. Coba bahasa Al-Quran, bahasa yang disusun lebih dari 14 abad yang lalu Allah berfirman itu. Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi gaya bahasanya begitu teratur, susunannya begitu rapi. Di masa itu belum ada laptop yang canggih, belum ada internet. Terus Rasulullah copy paste dari mana? Kan nggak mungkin. Nabi copy paste, wong internet juga nggak ada. Di zaman itu juga belum ada Word, belum ada Excel, belum ada komputer canggih, belum ada internet sehingga Nabi bisa copy paste. Nggak ada. Dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya bukti bahwa ajaran Islam itu benar, lihat Al-Quran. Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang seperti itu ajarannya, nggak pernah berubah. Dan tidak bisa dijaili dan dirubah oleh tangan-tangan manusia. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat sudah dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi, Injil sudah dirubah-rubah oleh orang Nasrani, kitab-kitab yang lain sudah banyak mengalami distorsi. Al-Quran tidak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami jamin keorisinalnya. Kita jamin gak akan bisa diusili dan dirubah-rubah oleh tangan manusia. Ini janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ajaran Islam pasti cocok buat semua manusia. Kenapa? Allah yang ciptakan manusia, Allah yang turunkan Al-Quran, maka pasti cocok, gak mungkin enggak. Maka doktrin manapun yang mengklaim bahwa ini lebih baik daripada Al-Quran, sesat. Keyakinan kita sebagai seorang muslim sesat kalau ada doktrin manusia lebih selamat daripada Al-Quran. Kalau ada ajaran filosof lebih lurus daripada ajaran Al-Quran, sesat dia. Kalau ajaran tokoh-tokoh tertentu lebih lurus daripada Al-Quran, nggak mungkin. Kenapa? Semuanya itu bikinan manusia. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 89, An-Nahl ayat 89 Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu apa? Menjelaskan segala sesuatu. Pernah ada tanya jawab ya? Seingat saya mungkin Zakir Naik atau siapa? Saya lupa ya. Ada orang nanya ke beliau, katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kok di Quran nggak ada dijelaskan cara membuat bom atom, cara membuat mungkin pesawat, persenjataan canggih gitu? Kok nggak ada di Al-Quran? Apa kata Zakir Naik? Ada, kamunya aja nggak tahu gitu. Lu mana? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu nggak ngerti.
Kalau kamu nggak ngerti cara bikin bom atom, tanya sama yang ahli bom atom, ngerti dia. Kalau kamu nggak ngerti cara masak, tanya kepada ahlinya, para chef yang bisa masak itu. Kalau kamu nggak tahu masalah agama, tanya kepada para ulama. Loh, kalau Al-Quran dibahas semuanya, ya gimana mau jadi kitab yang mudah dihafal? Jadi susah nanti. Tapi simple. Allah cuma mengarahkan apa? Ya tanyakan kepada ahlinya masing-masing. Masa ya tanya cara bikin bom atom sama dokter gigi, nggak nyambung. Dokter saja punya spesialisasi yang berbeda-beda. Spesialisasi dalam nggak mungkin ditanya masalah gigi, kan gitu. Spesialisasi kejiwaan nggak mungkin ditanya masalah organ jantung, kan nggak nyambung. Masing-masing ada spesialisasinya. Apalagi apa? Yang lain-lainnya. Ini, maka jamaah sekalian, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun selaku yang diamanahi untuk menjelaskan Al-Quran, beliau menjelaskan segala sesuatu. Sampai-sampai ada pertanyaan dari seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Kata Yahudi ini, atau sebagian riwayat orang musyrik, bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata orang Yahudi atau orang musyrik ini, hal 'allamakum rasulukum kulla syai'. Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu? Menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan tentang agama ini secara sempurna. Maka kata Salman, ajal. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu, termasuk adab buang hajat. Silahkan hadirin hadirat cek ajaran di luar Islam. Mengatur nggak cara dan etika buang air? Ada nggak? Kalau kita kembalikan ke tradisi orang beda-beda buang air. Tradisi orang Indonesia aja beda-beda kan. Orang kota sama orang kampung saja beda dalam buang air. Apalagi bicara tradisi buang air di Indonesia dengan orang Cina, ya, dengan orang Eropa misalkan, dengan orang Arab. Kalau kembali ke tradisi bakal beda-beda pasti. Tapi kalau dikembalikan ke syariat, syariat mengatur bahkan cara dan adab etika buang air. Apa kata Salman? Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baul. Nabi melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Dan Nabi melarang kita cebok dengan tangan kanan. Nabi melarang kita cebok dengan menggunakan tulang atau yang semisal. Lihat, sampai sedetail itu ada buang air dalam Islam. Kalau ada buang air diajarkan oleh Islam, yang masalah itu adalah masalah yang kadang-kadang orang tabu membicarakan, itu dibahas sama Islam. Bagaimana dengan hal-hal besar? Pemerintahan misalkan, politik misalkan, kemasyarakatan, keamanan. Tentu Islam sudah mengarahkan semuanya. Makanya ajaran Islam itu cocok untuk semuanya. Tidak hanya 1-2 negara saja. Kalau seandainya mereka mengerti tentang Islam. Baik, prinsip ketiga. Ajaran Islam relevan sepanjang zaman dan tempat. Ajaran Islam relevan sepanjang apa? Zaman dan tempat. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, yo ajaran Islam bagus kok. Ajaran Islam paripurna kok. Tapi di zamannya dan di masa itu, di zaman onta, zaman padang pasir, zamannya Nabi sama sahabat. Tapi kalau zaman sekarang, oh udah berubah. Ini globalisasi. Ini udah zaman modern katanya. Maka kita jawab bahwa Islam tetap relevan walaupun sampai zaman sekarang, bahkan nanti sampai hari kiamat. Jangankan zaman sekarang, sampai hari kiamat. Ya, ini prinsip kita sebagai orang Muslim. Selalu cocok ajaran Islam, nggak pernah nggak cocok. Jadi jangan sampai kita kemudian
Terpancing dengan istilah apa? Islam mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi harus Islamnya dirubah karena mengikuti perkembangan zaman. Oh, itu yang dulu tuh Islam Arab. Kita sekarang tatanannya Nusantara. Jadi Islam Nusantara. Kenapa? Mengikuti perkembangan zaman. Enggak. Zamanlah yang mengikuti Islam, bukan Islam mengikuti perkembangan zaman. Karena Islam selalu cocok ya, sepanjang zaman. Sebab Allah yang menurunkan syariat Islam, bukan manusia. Dan Allah tidak membeda-bedakan Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Eropa, Islam Amerika, enggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu sempit pandangan kita kalau mengkotak-kotakan Islam, Islam Nusantara, Islam Arab. Ya, Islam Eropa enggak. Tapi apa? Islam yang rahmatan lil alamin. Prinsip keempat jamaah, ajaran Islam bukanlah prasmanan yang kita ambil berdasarkan hawa nafsu. Ajaran Islam itu sudah komplit. Sudah paket yang komplit dan sempurna. Tinggal kita amalkan. Tinggal kita apa? Amalkan. Jadi jangan sampai kita berislam itu prasmanan. Prasmanan itu gimana? Kalau masuk walimahan kan banyak menu ya. Ini kebetulan lagi kolesterol, ambil yang ini aja, sayur-sayuran gitu ya. Ini satunya lagi lapar, ya karena lapar yang diambil daging, udang kan gitu. Yang satunya masih muda, ngambil es krim, nggak apa-apa masih muda. Ini namanya apa? Prasmanan, ngambil sesuka hati. Kita beragama Islam itu bukan prasmanan. Kita beragama Islam dituntut dalam Al-Quran, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islamlah ke dalam ajarannya secara kafah, secara sempurna. Fisilmi, ke dalam Islam. Iya. Saya jadi ingat ya, dalam bahasa Jawa itu nyelam bahasa Jawanya apa jemaah? Ada yang tahu nggak? Nyelam bahasa Jawanya apa? Ada yang tahu? Apa? Hah? Ada yang bahasa Jawanya silem nggak? Silem, tahu silem? Tahu kan? Bahasa Jawa kan? Silem itu artinya apa? Nyelam. Nyelam itu apa? Nggak boleh tubuhnya masih nampak, iya nggak? Saya juga kadang mikir, banyak bahasa Jawa kadang terambil dari bahasa Arab. Jadi orang itu kalau silem itu artinya menyelam. Menyelam itu apa? Menyelam itu semua badannya masuk ke dalam air. Kalau masih ada satu bagian badan nampak di permukaan, namanya bukan silem, bukan menyelam. Paham ya? Ini kalau orang Jawa mungkin paham. Baik. Nah, ini seperti itu. Allah katakan udkhulu fisilmi. Nah, silmi di sini bukan silem maksudnya, tapi Islam ya. Itu. Fisilmi ke dalam ajaran Islam kafah secara sempurna. Min jami' jawanibiha kata ahli tafsir. Dari seluruh sisi, gak boleh prasmanan. Ini cocok gua ambil, nggak cocok, ngapain? Gak cocok. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah menegur ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Kenapa mereka ditegur oleh Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mengapa kalian wahai ahli kitab beriman dengan sebagian ajaran dan menolak sebagian yang lain? Jadi kebiasaan prasmanan dalam beragama, ambil suka-suka saya, itu kebiasaan siapa? Ahli kitab. Yang mereka dahulu membaca Taurat dan Injil. Ini hukum Taurat, enak ambil. Kagak enak tinggalin. Mereka juga yang membaca Injil, ini ada ajaran Injil yang enak ambil, enggak enak tinggalin. Robah aja, enyahkan dari ajaran Injil. Hapus, distorsi. Gitu. Kita umat Islam enggak. Harus apa? Mengambil Al-Qur'an secara sempurna. Jangan sebagian hukum Al-Qur'an oke, sebagian enggak oke. Ya. Misalkan apa? Oh, kita terima hukum Al-Quran. Oh, silaturahmi. Oh, bagus silaturahmi. Oh, enggak minum khamr. Oke, saya enggak minum khamr karena khamr membahayakan. Tapi apa?
Tapi saya nggak suka hukum Al-Quran dalam hal waris. Saya nggak setuju. Waris dalam Al-Quran itu tidak adil. Dan kita lebih condong kepada tradisi kita. Wes. Tradisinya apa? Bagi rata, adil. Padahal Islam bagi rata itu. Ajaran Al-Quran dalam hal waris enggak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagiannya laki-laki 2 kali lipat bagiannya wanita. Itu hukum Al-Quran. Tapi sebagian nggak mau. Oh enggak, ajaran Al-Quran yang lain oke lah, nggak apa-apa pakai jilbab, oke, bagus. Ya, nikah oke. Apa lagi? Silaturahmi bagus. Ya saya terima, cuman kalau waris saya nggak terima. Ini nggak adil. Ini adalah perbuatan apa? Melanggar HAM. Waduh, repot kalau begitu. Masa Al-Quran disamakan sama HAM? Kacau bener. Ya, kemudian apa? Ini tindakan diskriminatif terhadap wanita katanya. Nggak boleh seperti itu. Allah yang ciptakan manusia pasti tahu yang terbaik. Tidak setiap bagi rata itu adil. Anda punya anak sudah kuliah dengan anak masih SD, apakah sama? Sama nggak kira-kira ngasihnya? Lo nggak adil dong. Kan adil bagi rata. Ya karena kebutuhan mereka beda, bro, kan gitu kata orang. Ya, ya kan jamaah, kebutuhan beda. Anak bayi makanannya apa? ASI. Ya, kalaupun sudah umur misalkan 5 tahun ya paling makanannya masih enggak 5 tahun juga kali ya. Mungkin 3 tahun lah ya, atau 2 tahun lebih sedikit. Itu juga makanannya masih ringan-ringan, bubur bayi gitu kan. Atau mungkin pisang yang ringan. Tapi kalau dia sudah kelas 6 SD, sudah bisa makan bakso enggak? Sudah. Tapi coba, bayi masih menyusui, dikasih bakso. Alasannya apa? Kakaknya dikasih bakso. Gimana tuh kira-kira? Biar adil katanya. Itu merusak namanya, bukan adil. Jadi adil itu tidak mesti bagi rata. Tapi melihat kebutuhan. Dan Islam tahu kebutuhan wanita, Islam juga tahu kebutuhan laki-laki. Maka hukum waris itu sudah adil seadil-adilnya. Kalau kemudian dipertentangkan dengan tradisi, maka dia menentang ajaran Islam. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau sudah ada hukum, sudah nggak ada tradisi. Ini udah ada hukumnya masalahnya. Kan sebagian orang begitu. Oh nggak, tradisi di tempat kita tetaplah warisannya perempuan lebih gede. Gitu ya. Perempuan begini. Nggak boleh seperti itu. Ini jemaah. Prinsip yang kelima. Islam itu ajarannya real dan bisa dipraktekkan. Islam itu apa? Ajarannya real dan bisa dipraktekkan. Beda dengan tradisi dan budaya. Tradisi budaya sebagian tempat belum tentu bisa dipraktekkan di tempat lain. Jamaah sekalian, kalau hidup di sebagian negara itu, contohnya di Finlandia, itu ada sebagian tempat siangnya itu sepanjang hari. Coba bayangkan 24 jam matahari terlihat terus. Coba gimana ngatur tidurnya? Bisa praktek di situ tidur 8 jam per hari? Susah. Iya enggak? Sebagian adat budaya sebagian tempat apa? Kupingnya dipanjangin begini, Pak. Dipanjangin begini dilobangin. Dipanjangin begini dilobangin. Kita kalau begitu bisa nggak? Budaya seperti itu dibawa ke tempat kita di sini, nggak bisa kita. Sakit banget kuping dipanjangin begini, dibolongin lagi kan. Tapi kalau ajaran Islam itu real dan bisa dipraktekkan. Kalau nggak bisa dipraktekkan, kasih saya satu contoh ajaran Islam nggak bisa dipraktekin, mana? Ustadz haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak haji kan gitu. Sholat, kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu duduk juga, berbaring. Ya, nggak bisa juga isyarat, nggak bisa, udah disolati kan gitu. Mana ajaran Islam yang nggak mampu? Nggak mungkin, nggak ada. Zakat kan bagi yang mampu, ada syaratnya. Kalau ternyata miskin, bukan malah bayar zakat, malah dapat zakat. Lihat, ajaran Islam itu semua bisa dipraktekkan. Nggak ada ajaran Islam yang mustahil, tuh nggak ada. Ya, makanya kalau ada ajaran Islam kok bacok diri itu kayak orang Syiah tuh ya.
kepalanya dibacok-bacok sampai berdarah. Itu bukan ajaran Islam, ajaran Syiah. Ajaran Syiah itu campuran dari ajaran Zoroaster warisannya Persia, ajaran Yahudi, campur plek di situ jadi satu. Iya, gado-gado gitu ya. Bukan ajaran Islam memang. Mana ada ajaran Islam apa? Bacok diri begini. Iya, ada. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam yang nggak bisa dipraktekkan, nggak ada. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan agama ini untuk mempersulit. Jadi nggak ada ajaran Islam yang sulit, tuh nggak ada. Mungkin kalau hawa nafsunya nggak cocok, iya itu hawa nafsu. Tapi kalau ajaran Islam itu apa? Serba mudah dan tidak pernah mempersulit umatnya. Iya, nggak ada ajaran Islam itu mempersulit. Ya. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi kita mengatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah sesuatu yang mudah. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Namun ya begitulah. Sudah mudah Islam, sudah mudah ajarannya. Kadang masih ada orang mengatakan apa? Islam itu memberatkan. Ya. Ajaran Islam itu bikin susah. Ajaran Islam itu cuma beban di pundak kita. Ya. Maka jawabannya, kalau ada orang ngomong begitu nih, Islam itu memberatkan, Islam itu hanya beban di pundak kita. Jawabannya pertama, mungkin dia masih dangkal pengetahuannya tentang Islam. Perlu belajar lagi. Kan kayak pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Yang kenal enggak, gimana mau ngerti tentang Islam? Belajar dulu tentang Islam, kaji Islam secara intensif, secara serius, maka Anda akan dapati ajaran Islam itu indah dan mudah dipraktekkan. Tidak ada ajaran Islam yang mustahil, nggak ada. Ini pertama, mungkin pengetahuan dia tentang Islam masih dangkal, sehingga dikit-dikit berat, dikit-dikit kok nggak adil, dikit-dikit diskriminatif, dikit-dikit melanggar HAM. Ini nggak ngerti mungkin dia tentang Islam. Ya, jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua, mungkin karena dia condong kepada hawa nafsu. Ya kalau orang sudah condong ke hawa nafsu, ya apa aja berat karena nggak sesuai hawa nafsu. Kan gitu. Ya. Jadi kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, ya cuman nafsunya saja yang dituruti, bukan hak Allah dia cari, hak Allah dia penuhi, ya pasti apapun berat. Apa itu lagi kerja disuruh sholat 5 waktu, kenapa nggak 1 waktu aja lagi? Ya nggak? Karena hawa nafsunya. Padahal coba sepanjang dia kerja kan ada waktu istirahat juga. Enggak 24 jam dia kerja kan enggak juga, tapi dia itu hawa nafsu. Sholat jamaah bikin berat aja, sholat 5 waktu bikin berat aja. Karena hawa nafsu. Susah kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu. Ya. Baik. Iblis saja tahu kebenaran, tapi karena mengikuti hawa nafsu sesat. Iya. Cuman gara-gara satu perintah saja iblis nggak mau sujud kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Itu pun perintah Allah. Padahal selama ini perintah-perintah Allah yang lain iblis menjalankan loh. Sampai iblis itu dekat dengan malaikat di langit. Tapi satu perintah menghancurkan iblis. Di situ nampak bahwa dia mengikuti hawa nafsu. Masa orang kayak saya suruh sujud ke Adam? Gengsi. Adam baru kemarin sore, saya udah banyak berjasa. Nggak bener nih Allah nih. Gitu iblis kan? Hawa nafsu. Maka sekarang orang mengikuti hawa nafsu kan kayak iblis. Saya kerja capek-capek ya disuruh sholat. Saya ngumpulin harta banyak-banyak disuruh bayar zakat. Capek-capek kerja ngumpulin harta kok suruh bayar zakat 2,5% per tahun. Ini kan hawa nafsu namanya. Jadi kalau orang menganggap ajaran Islam berat, ini kemungkinan kedua dia mengikuti hawa nafsu. Atau yang ketiga, karena banyak berbuat dosa dan maksiat. Kalau kebanyakan dosa dan maksiat, ya disuruh kembali ke Islam yang benar, berat. Orang kebiasaannya buka aurat dan menghibur dengan tariannya buka aurat. Ketika dianggap nggak boleh membuka aurat itu haram,
Nanti hati-hati loh diazab sama Allah. Apa kata dia? Loh, saya membuka aurat menari kan menyenangkan orang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas katanya. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat buat orang lain. Saya cuma bisa ngasih manfaat dengan menari dan membuka aurat. Kacau nggak kayak begitu? Kenapa dia begitu? Kebanyakan berbuat maksiat. Orang kalau banyak berbuat maksiat, ketika dia ditegur nggak mempan. Sudah jadi kebiasaan kok. Ya. Sebagian orang tuh sudah nyaman dengan circle-nya di area LGBT. Sudah seneng dia di circle LGBT-nya. Ketika diancam, itu loh ada kaumnya Nabi Lut, diazab, dibalikan buminya, dilempari dengan meteor. Itu kan cerita belum tentu benar juga. Itu kan cerita lalu. Toh buktinya kita punya circle LGBT juga aman-aman aja, nggak ada meteor jatuh tuh di rumah kita katanya. Maksiat dan dosa, udah kebanyakan maksiat dan dosa itu nggak mempan udah. Ya, ini jemaah. Kemudian faktor yang keempat, mengikuti agama nenek moyang. Jadi menganggap bahwa nenek moyang itu sudah paten, pasti benar, nggak mungkin salah nenek moyang saya. Itulah yang membuat orang susah menerima kebenaran dan menganggap Islam itu berat. Kenapa? Sudah berpatokan dengan nenek moyang, bahwa nenek moyang mesti benar, gak mungkin salah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW berat mendakwai beberapa tokoh Quraisy. Contoh Abu Thalib saja, paman beliau. Paman beliau kenapa gak mau masuk Islam? Takut dicela oleh teman-temannya sama-sama musyrik bahwa Abu Thalib meninggalkan ajaran nenek moyang. Coba bayangkan. Nabi-nabi terdahulu sama masalahnya, problemnya ketika mendakwai umat. Apa? Mereka terlalu terpaku dengan ajaran nenek moyang, terlalu fanatik dengan ajaran nenek moyang, sehingga ketika diajak kepada kebenaran mereka susah. Pahami, nenek moyang kita juga manusia. Bisa benar, bisa salah. Manusia itu tempatnya khilaf. Kecuali apa? Ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu maksum, terjaga. Ini jemaah rahimakumullah. Kemudian prinsip keenam, semua perintah dalam Islam mengandung banyak manfaat. Sebaliknya, semua larangan dalam Islam pasti membahayakan. Ini prinsip ke-6 ya. Jadi semua perintah dalam Islam pasti ada manfaatnya. Baik manfaat ukhrawi maupun manfaat dunia. Kita ambil contoh. Salat. Manfaatnya pasti ukhrawi ada. Ya kalau dunia wallahu alam ya. Memang ada sebagian orang menganggap gerakan ini sehat, ya wallahu alam. Yang jelas salat manfaat buat akhirat, udah gitu aja. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Kalau sedekah pasti ada manfaatnya. Manfaat akhirat dapat, manfaat dunia pun ada. Orang sedekah dijaga hartanya oleh Allah. Ya. Jadi semua syariat Islam itu pasti perintahnya mengandung manfaat. Menjaga pandangan itu manfaat supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan zina. Menjaga kemaluan. Menjaga diri dari makan yang haram pasti ada manfaatnya. Karena haram itu akan merusak tubuh kita. Ini jemaah. Jadi semua ajaran Islam itu pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, larangan dalam Islam pasti itu berbahaya. Islam melarang khamr. Ya karena memang bahayanya luar biasa. Walaupun ada manfaatnya, betul, kita nggak sanksikan, khamr ada manfaatnya. Iya. Misalkan di sebagian tempat yang dingin, ketika seorang minum khamr jadi anget ya, di Eropa, di Amerika misalkan, yang ketika cuacanya lagi ekstrim gitu, minum khamr jadi anget. Betul, memang ada manfaatnya. Tapi apa kata Al-Quran? Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu kata Allah dosa besar. Memang ada manfaatnya, betul. Tapi dosanya, mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini jemaah.
Ini baru satu sisi, baru khamr, belum yang lain-lain. Babi misalkan ya, zina misalkan, riba, kesyirikan kepada Allah, menyekutukan ibadah, semua pasti bahaya. Baik dunia maupun akhir. Ya. Orang misalkan berbuat syirik, mungkin di dunia dia nggak langsung mendapatkan bahaya, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Ketika dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Makanya dosa itu semuanya bahaya, nggak bahaya. Makanya Nabi juga mengingatkan kalau zina dan khamr sudah merebak dalam sebuah negeri, pasti banyak musibahnya. Jadi maksiat itu apa? Maksiat itu larangan-larangan Allah pasti apa? Pasti semuanya bahaya. Kemudian prinsip yang keenam jamaah, prinsip yang keenam, ajaran Islam tidak bertentangan dengan budaya selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini inti pembahasan kita. Ya. Bahwa budaya, tradisi itu tidak ada pertentangannya dengan Islam sama sekali. Kecuali kalau tradisi ini sudah menyeleweng, baru Islam melarang. Dalilnya mana? Hadis dibawakan oleh Imam Muslim dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami maudhu'. Ketahuilah bahwa seluruh tradisi-tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan Islam sudah aku injak di bawah telapak kakiku. Artinya apa? Beliau gugurkan semuanya. Tradisi jahiliyah apa? Kebiasaan jahiliyah itu antara lain membunuh anak perempuan hidup-hidup. Itu kebiasaan mereka tuh. Walaupun gak semua ya, tapi sebagian. Jadi kalau punya anak perempuan, malu, minder, kesel, dongkol, akhirnya anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Ada yang dibiarkan sampai gede, setelah gede dibawa ke tempat jauh, dilemparkan ke jurang atau dibunuh. Banyak cara mereka lakukan untuk membunuh anak perempuan. Ini budaya jahiliyah tapi batil. Masa budaya kayak begini dipertahankan? Bagaimana anak perempuan ini? Siapa yang nanti jumlah? Karena yang mengandung kan seorang ibu. Kalau anak perempuan dibunuh, gimana? Hidup cuma laki-laki sama laki-laki, mau pak? Kan gila kalau tradisi kayak begini dipertahankan. Makanya Nabi menghancurkan tradisi zalim semacam ini. Tradisi berikutnya apa? Riba, rentenir. Nabi hapus itu. Karena kebiasaan jahiliyah apa? Kalau ngutangi baliknya lebih. Apalagi kalau terlambat kena penalti, kena denda. Itu tradisi jahiliyah. Sekarang malah dipakai sama orang-orang rentenir ya. Nabi batalin tuh tradisi macam itu, walaupun kesannya membantu, tapi lintah darat. Tradisi jahiliyah, kenapa? Merusak tatanan masyarakat, maka Nabi hapus, Nabi hancurkan tradisi itu, Nabi injak tradisi itu. Nggak boleh dipertahankan nih, tradisi rentenir, lintah darat semacam ini. Sama Nabi dihancurkan, sama Nabi disingkirkan. Kalau mengutangi, yang ngutangi lah, ngutangi kan ibadah, pahalanya seperti sedekah. Oh ya masih cari untung. Kalau mau cari untung bisnis, itu cari untung. Berkarya, bertani, melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajinan tangan sendiri, itu baru cari untung. Ngutangi bukan cari untung, itu membantu, murni akad sosial untuk membantu. Nabi hapus ketika utang ini dipakai buat rentenir atau lintah darat. Baik, contoh yang lain. Nabi menghapuskan tata cara nikah-nikah yang gak beres di masa jahiliyah. Ada satu pernikahan yang benar-benar kacau ya di masa jahiliyah ya. Jadi ada perempuan itu, mohon maaf ya, ini cuma contoh aja. Jadi perempuan ini ketika dia mau digauli laki-laki, dia taruh bendera di depan rumah. Tandanya bahwa perempuan ini mau tuh digauli, mau dizinai gitu loh. Maka datanglah laki-laki masuk. Kalau datang laki-laki masuk, benderanya dicabut, dihilangin gitu. Ini contoh aja. Ya. Jadi setelah itu apa? Berapa laki-laki bergaul dengan dia? Mungkin 4 atau 5. Nah, ketika hamil, semua laki-laki itu dikumpulin semua tuh. Yang hamilin siapa? Si A, si B, si C, seterusnya. Panggil semuanya. Setelah itu si wanita tadi dia berhak memilih siapa bapaknya, dan yang dipilih siapa bapaknya maka tidak boleh menolak.
Ya, misalkan wanita ini bilang, "Wahai si C, kamu bapak buat anak yang saya kandung." Maka si C nggak boleh menolak. Maka nasabnya dinasabkan kepada si C. Padahal yang menggauli wanita ini kan banyak. Yang kayak begini dipangkas sama Nabi. Kenapa? Ngerusak nasab. Gimana orang begini bebasnya berhubungan seks, ya, diaturlah dengan pernikahan. Bukan Nabi menghilangkan seks, dipangkas seks total, enggak. Manusia itu pasti butuh seks, laki-laki wanita itu butuh seks. Maka apa? Disyariatkanlah nikah, diganti yang lebih bagus, menikah. Tapi yang macam-macam tadi itu pernikahan dihapus. Jadi setiap perkara jahiliyah yang bertentangan dengan Islam, Nabi hapus. Orang-orang jahiliyah itu biasa pakai jimat untuk tolak bala, tolak ain, ya, untuk apa saja gitu. Nabi melarang menggunakan jimat. Orang-orang jahiliyah memasang berhala di sekeliling Ka'bah. Dulu Ka'bah itu dipenuhi dengan ratusan berhala, macam-macam berhala mereka sembah. Nabi hancurkan semua berhala-berhala tadi, ya. Dan Nabi tidak terpengaruh dengan ucapan sebagian orang, "Oh, ini Muhammad menghilangkan situs sejarah. Oh, itu kan situs sejarah peninggalan nenek moyang tuh." Ini sebagian orang kan begitu. Ada tempat syirik. Kan tuduhan mereka ke Saudi kan, negara Saudi Arabia kan klasik. Negara Saudi itu suka menghancurkan situs sejarah katanya. Ya, situs sejarah kata mereka dihancurkan. Bukan masalah situs sejarah, enggak, karena ini tempat nanti dipakai buat kesyirikan. Ya. Makanya Nabi menghancurkan apa? Berhala di sekeliling Ka'bah, ratusan jumlahnya, dan Nabi enggak menyisakan misalkan nih satu, kecuali berhala ini, enggak ada, semuanya dihancurin nama Nabi. Kenapa? Karena kalau dibiarin nanti syirik lagi. Wong tujuan Ka'bah itu buat mentauhidkan Allah, kok malah taruh berhala di situ. Dihancurkan semua sama Nabi. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memangkas pohon yang dulu dipakai baiat oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasul dan para sahabat pernah melakukan baiat. Di mana? Di bawah pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Dalam surah Al-Fath, Allah telah ridho kepadamu wahai Nabi dan kepada orang-orang mukmin yang mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Allah menyebutkan di bawah pohon. Nah, di masa Umar mulai ini ada gelagat gak beres. Pohon yang dulu dipakai baiat Rasul dan para sahabat dipakai buat sholat gitu. Mulai itu ada keyakinan ini keramat, ini mengandung berkah. Maka melihat yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Umar? Pangkas pohonnya, babat. Meskipun di Al-Quran ada disebutkan di bawah pohon, dibabat sama Umar. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti jadi tempat kesyirikan, bisa disembah ini pohon lama-lama. Diambil berkahnya, dipakai napak tilas untuk keberkahan. Bahaya, dipangkas sama Umar. Ya, apa kita menuduh Sayyidina Umar apa? Menghilangkan situs sejarah? Lu ada di Al-Quran sama Umar dibabat tuh misalkan. Na'udzubillah. Karena mempertahankan syariat Islam, mempertahankan tauhid lebih didahulukan daripada mempertahankan situs sejarah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Bisa difahami di sini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang terakhir ini atau kaidah yang keenam bahwa syariat Islam ma'asyiral muslimin tidak bertentangan dengan budaya, tidak bertentangan dengan tradisi, selagi tradisi itu apa? Tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak mengandung maksiat, ya. Tradisi dangdutan sambil buka aurat, itu mungkin sebagian orang bilang tradisi, tapi bertentangan dengan syariat, ya. Tapi kalau tradisi itu tidak ada kaitannya dengan misalkan syariat, maka Islam memperhatikan tradisi. Ya, selagi bukan tradisi tumbal misalkan ya, tradisi sesaji, kemudian hiburan maksiat, ya, atau misalkan ada sebagian tradisi itu larangan menikah di bulan-bulan tertentu misalkan karena ada kesialan misalkan. Nah, ini tradisi nggak benar.
Tapi tradisi-tradisi yang itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sebagian dijadikan syariat sebagai sandaran. Contoh misalkan apa di sini? Nafkah misalkan. Al-Quran maupun As-Sunnah memerintahkan bahwa suami itu memberi nafkah. Berapa nafkah buat istri? Ayo, Bapak berapa ngasih nafkah ke istri, Pak? Nggak sama lah, beda-beda, tergantung kemampuan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaknya memberi nafkah berdasarkan kemampuan. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau disempitkan, maka dia memberikan nafkah sesuai kemampuan, kan gitu. Masalahnya kemampuan itu ngikuti apa? Ngikuti tradisi. Nah, ini baru benar. Masa standar nafkah di Dubai kita pakai di Bekasi, nggak nyambung, kacau nanti jadinya. Maka mengikuti apa? Tradisi baru ini, ya. Iya. Standar nafkah di Bekasi dengan di Jogja aja udah beda, padahal masih di Indonesia kan. Dengan di Balikpapan udah beda lagi. Ya, bahkan mungkin Jakarta sama Bekasi aja yang berdekatan juga beda. Ini standar ya, Masya Allah. Standar di satu negara saja bisa beda. Maka dikembalikan ke tradisi, dikembalikan ke masing-masing. Ya pantasnya berapa sesuai kemampuan. Mahar, nggak ada batasan mahar tertentu. Cuma perintahnya Nabi, mahar itu dipermudah, jangan dipersulit. Ya dipermudah ya sesuai kemampuan masing-masing. Bagi kita sekarang di sini di Bekasi misalkan, maharnya 10 ekor onta, berat nggak? Tapi mungkin di sebagian negara Arab gak berat, biasa aja 10 ekor onta udah jadi kebiasaan, gak memberatkan, ya gak masalah. Ya. Maka ini sesuatu yang tidak ada batasan syariatnya, kembalikan kepada adat, urf, kebiasaan masyarakat setempat. Ini contoh nafkah ya jamaah ya, gitu. Kemudian juga hal-hal lainnya yang juga kita banyak contohnya mungkin karena waktu kita sangat terbatas ya. Makanya di sini para ulama mengatakan wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Urf atau kebiasaan masyarakat setempat atau tradisi itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak terbatasi. Ya. Baik, seperti tadi ya, nafkah berapa gitu ya, maka dikembalikan kepada adat setempat ya. Contoh misalnya pergaulan suami istri. Di An-Nisa ayat 19 Allah katakan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau mau baik sama istri, suami harus mempergauli yang ma'ruf. Yang ma'ruf tuh gimana? Oh, kalau di sini mungkin sekedar ngajak belanja ke mall, sekedar ngajak mana? Ke toko emas. Oh, sudah ma'ruf. Ya. Tapi mungkin di sebagian negara lain, ma'ruf itu ya istri harus dikasih mobil satu gitu loh. Kan beda-beda mempergauli dengan cara ma'ruf satu tempat dengan tempat lain. Kalau di kampung mempergauli istri dengan baik, diajak jalan-jalan ke sawah misalkan, kan beda. Nah ini dikembalikan kemana? Ke kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat. Contoh yang lain misalkan kafaroh sumpah ya, kafaroh sumpah ya yang Allah sebutkan ya. Misalkan di sini kadar memberi makan, makanannya apa buat orang miskin? Ya yang kita makan di sini yaitu beras atau nasi. Bukan berasnya langsung dimakan, enggak. Nasi sama lauk pauk. Ya. Ya biasa di sini makan nasi, ya ketika bayar kafarot atau bayar fidyah, ya pakai nasi. Ya, tidak kemudian di zaman Nabi pakai korma. Ya kita pakai korma Madinah, ya korma Madinah mahal. Jadi dikembalikan ke kebiasaan. Sebab Nabi juga enggak mau memberi, meskipun beliau pakai korma Madinah, tapi beliau enggak perintahkan di tempat lain pakai korma, enggak. Jadi ya karena orang sini makan pakai nasi lauk pauknya, ya udah nasi lauk pauk sama sayur ya. Ya, nggak mungkin juga dikasih apa? Steak misalkan. Oh, steak kan enggak. Steak itu kan di sini makanan buat orang-orang menengah ke atas ya mungkin ya. Mungkin gitu. Tapi kan bukan steak makanan pokoknya kan, Pak? Bukan kan? Beras, nasi sama lauk pauk. Nah, ini ketika bayar kafaroh, ketika apa? Tadi itu bayar fidyah maka menggunakan makanan yang kita makan di tempat kita. Ini jadi Islam tidak memberantas budaya dan tradisi, enggak. Tradisinya Anda makan nasi ya, tiba-tiba harus dirubah makan korma langsung tiap hari, ya berat. Ya, enggak. Ya mungkin makan korma Bapak mungkin kalau pas puasa aja kali Pak ya. Ya kalau mau tiap hari juga silahkan ya. Ini namanya tradisi, tidak dilarang ya.
Tradisinya bapak-bapak naik apa? Naik kuda ya Pak? Kuda besi apa kuda merah? Tradisinya masa Nabi kendaraan onta ya. Itu kan tradisi, sekarang udah beda kan. Baik, wallahu alam. Ustadz Afan izin bertanya, apakah pembayaran zakat fitrah harus menggunakan beras? Apakah penerimanya harus dengan ijab kabul? Baik, jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa zakat fitr itu berasal dari makanan pokok di tempat tersebut. Ya, makanan pokoknya apa? Ya, nah sekarang di tempat kita apa makanan pokok? Beras, tapi beras doang kan nggak mungkin ya. Ada apa? Lauknya kan gitu. Biasanya seperti itu. Maka kalau seandainya enggak pun ya beras aja ya sah-sah saja. Tapi kalau mau pakai lauk pauk juga silahkan. Ini enggak harusnya. Tapi intinya makanan pokoknya apa? Beras kan gitu intinya. Intinya di situ. Baik, di masa Nabi makanan pokok itu kurma. Lah bahkan sekarang di Arab aja kurma udah bukan makanan pokok sekarang. Tetap sama beras kan gitu. Nah, jadi ya mengikuti makanan pokok di tempat setempat ya. Tidak harus beras ya, makanan pokoknya apa? Kalau di sebuah tempat gandum misalkan kayak di Eropa ya, atau di sebagian Indonesia Timur ada yang makanannya sagu, yang ikuti masyarakat setempat ya supaya kemakan. Kalau enggak gimana? Ya kita ngasih gandum ya enggak, gimana orang makanan utamanya bukan gandum misalkan. Meskipun gandum mahal, tapi kan bukan makanan utama, kan nggak mengembirakan. Hikmah dari zakat fitri itu untuk menggembirakan orang ketika masuk Idul Fitri. Lah ini kok malah nggak gembira? Karena makanan pokoknya nggak ada, ya gimana mau gembira? Jadi ya sesuaikan makanan pokoknya di tempat itu apa ya. Baik. Berasnya gimana Ustaz? Mau beras merah apa beras rendah apa? Rendah gula atau apa? Yang ngikuti beras standar. Standarnya beras itu mana sekarang? Jadi ada pernah nanya begitu cuman. Saya di rumah Ustadz biasa pakai beras merah. Ya, pakai beras yang enggak pestisida misalkan. Terus gimana misalkan saya mau naruh apa saya berasnya sama? Ya enggak juga, Pak. Kalau berasnya sama belum tentu dimakan nanti. Orang kadang beras merah dikasih burung gitu. Bukan dimakan. Jadi kalau Bapak makan kasih itu takutnya enggak dimakan, dikasihin burungnya nanti. Maka apa? Beras yang standar aja. Ya kalau Bapak di rumah makan itu karena untuk diet, untuk kesehatan ya monggo silahkan. Tapi kalau untuk masyarakat umum kan enggak. Jadi yang standar berasnya ya. Ya juga enggak beras yang jelek juga enggak. Ya ini standar. Mohon bertanya Ustaz. Ketika hari raya Idul Fitri yang dianjurkan untuk umat Islam mengucapkan maaf lahir batin atau ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Sebenarnya begini jemaah. Ucapan selamat hari raya itu hukumnya mubah, boleh. Enggak mesti harus taqabbalallahu minna wa minkum, enggak mesti. Taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan oleh para sahabat di masa itu. Sahabat bukan nabi, tapi sahabat. Jadi sahabat tuh kalau ketemu bilang apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kita dan amalan Anda semua. Ya. Jadi kalau ucapan lain yang isinya doa, ya silakan. Sebagian ada yang mengatakan kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun moga kalian semuanya baik dalam perlindungan Allah, boleh. Kalau di Indonesia biasanya apa? Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Boleh enggak? Boleh. Kan ini doa. Jadi ucapan apapun yang itu adalah ekspresi kegembiraan di hari raya, boleh silakan. Bukan sunnah tapi boleh. Jelas ya? Boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Terus apa? Kullu amin wa antum bi khair. Nah, ini ada satu nih. Ustaz, kalau mohon maaf lahir batin gimana? Jadi minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, beda. Itu mohon maaf lahir dan batin itu selingan, disempilin setelahnya. Beda arti itu. Jadi mohon maaf lahir dan batin gimana Ustaz? Nah, kalau mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf ya Pak. Kalau saya pribadi nggak menganjurkan, saya pribadi nggak. Tapi monggo kalau Anda mau begitu ya itu terserah. Kalau saya pribadi nggak menganjurkan. Kenapa Ustaz? Begini Pak. Masalahnya begini. Meminta maaf itu bukan kaitannya dengan adat atau tradisi. Minta maaf itu harus dikaitkan dengan syariat. Jadi bukan tradisi Pak. Karena ini masalahnya kalau kita minta maaf kita kan zolimin orang tuh. Jadi kalau sudah zolimin orang itu udah kaitannya syariat Pak, bukan tradisi lagi. Tapi kalau tadi taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, aid mubarak,
itu kan tradisi, silakan. Tapi kalau minta maaf Pak, itu bukan tradisi, itu syariat. Nah, Nabi kapan perintahkan kita minta maaf? Dalam sebuah hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana sabda beliau? Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dirham wala dinar. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, sekarang juga minta maaf, kata Nabi. Sebelum nanti datang hari kiamat, tidak bisa ditebus lagi maaf itu pakai dinar dan dirham. Kapan Nabi perintahkan minta maaf? Begitu berbuat salah. Jadi kalau Anda salahnya pas hari raya, ya minta maaf hari raya, jangan besok. Tapi kalau hari ini Anda berbuat salah, jangan nunggu hari raya, ntar mati dulu gimana? Jadi minta maaf itu kaitannya dengan syariat, bukan tradisi. Ya, maka wallah alam ya, kalau saya pribadi ya tidak mengucapkan itu ya, kecuali kalau saya salah ya saya minta maaf kapanpun, baik di hari raya maupun bulan. Jadi kalau sudah salah jangan nunggu hari raya dulu, karena ini nanti jadi parah Pak. Kalau kita bolehkan ini, sebagian orang kadang entarlah minta maaf. Loh kapan mau minta maaf? Kan belum lebaran. Subhanallah. Akhirnya dijadikan kebiasaan, salah ditunda minta maafnya nunggu lebaran. Katanya kalau lebaran hatinya lembut. Ya banyak juga lebaran ketemu nggak salam-salaman, masih jengkel-jengkelan juga. Ya ada nggak? Ada jemaah. Nggak semuanya hatinya lembut. Kadang-kadang dia masih jengkel nggak mau. Jadi kita salah minta maaf. Ya kalau belum memaafkan gimana Ustaz? Ya minta maaf lagi, minta maaf lagi. Kebetulan Ustaz saya sudah minta maaf dari kemarin, pas hari raya saya minta maaf lagi baru dimaafkan. Nah itu baru boleh. Karena ada tujuan ya. Dari kemarin nggak dimaafkan, kok saya minta maaf lagi pas hari raya dimaafkan Ustaz? Ya alhamdulillah ya boleh ketika itu. Tapi menjadikan hari raya sebagai momen maaf-maafan itu nggak benar. Maaf itu kapanpun kita minta maaf, begitu kita salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik demikian jamaah. Ya, oh masih ada. Waktu menyerahkan zakat ada ijab kabul. Oh ijab kabul. Baik. Waktu menyerahkan zakat, apakah ada ijab kabulnya atau tidak? Ya. Jadi begini jemaah. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya aturan adab, etika dalam membayar zakat adalah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim dalam surat Taubah. Jadi ambil zakat dari mereka dan setelah itu doakan mereka. Doakan mereka. Itu etika. Jadi kalau ada yang membayar, kita doakan semoga diterima zakatnya atau apa. Nah, ini etika. Akan tapi apakah disyaratkan mesti saya bayar, saya terima gitu ya? Tidak disyaratkan seperti itu. Jelas? Artinya kalau seorang sekarang ada datang membawa zakat fitrah ya, baik itu diserahkan langsung ke orang fakir miskin atau diserahkan melalui panitia lajnah penyerahan zakat ya, maka tidak disyaratkan mesti harus ada ucapan saya bayar, saya terima zakatnya, tidak harus. Jelas ya? Artinya sah pembayaran zakat walaupun tidak ada unsur saya bayar dan saya terima. Jadi kalau seandainya kita misalkan mau menyalurkan zakat fitrah ke tempat orang yang miskin misalkan, langsung misalkan, kemudian kita nggak bilang ini zakat fitrah, sah pembayarannya ya, pembayarannya sah. Jelas? Jadi tidak mesti harus saya bayar dan saya terima, tidak, tapi cukup kita salurkan dan sudah diterima, itu sah. Tapi kalau mau memberitahu juga silahkan ya. Nah, kadang-kadang ada orang memang dia benar-benar membutuhkan, tapi kalau kita kasih zakat fitrah itu kayak gimana gitu, oh, saya miskin gitu. Mungkin dia benar-benar butuh gitu loh. Maka nggak mesti harus kita apa mengatakan bahwa ini zakat fitrah, nggak harus. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita para jamaah hadirin wal hadirat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita akhiri majelis taklim kita sambil kita menunggu waktu berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.